warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrati Masyur Alam dengan NIM 2203091 dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari kampus Tikes Panakukang Makassar. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan terkait jaringan komputer dan cara menghubungkan PC dan switch menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja, pertanyaan yang pertama itu, apa yang membedakan server dan kliennya, serta sebutkan 10 perbedaannya. Untuk yang pertama itu fungsi utama. Server menyediakan layanan, sumber daya, atau data untuk klien, sedangkan klien mengakses layanan, sumber daya, atau data yang disediakan oleh server. Untuk lokasi data sendiri, server menyimpan data dan memproses permintaan dari klien, sedangkan klien mengirimkan permintaan untuk data dan layanan dari server. Untuk pengolahan data sendiri, server mengolah dan memanipulasi data sesuai permintaan dari klien, sedangkan klien hanya menerima dan menampilkan data yang diterima dari server. Untuk kebutuhan perangkat keras, server memiliki perangkat keras yang lebih kuat dan mampu menangani beban kerja yang tinggi. Sedangkan klien memiliki spesifikasi perangkat keras yang lebih rendah karena tidak membutuhkan pemrosesan yang berat. Untuk komunikasi, server mengelola banyak koneksi dari berbagai klien, sedangkan klien terhubung ke satu atau beberapa server saja. Untuk ketergantungan, server dapat berjalan tanpa klien, tetapi fungsinya adalah untuk melayani klien. Sedangkan klien bergantung pada server untuk mendapatkan data atau layanan. Selanjutnya itu keamanan. Server harus memiliki keamanan yang lebih ketat karena menjadi target utama serangan. Sedangkan klien memiliki langkah keamanan dasar, tetapi lebih rentan terhadap kerentanan jika server tidak aman. Untuk pemeliharaan server membutuhkan pemeliharaan yang rutin, seperti pembaruan sistem dan manajemen sumber daya. Untuk klien sendiri memerlukan pemeliharaan yang lebih sedikit, seperti pembaruan aplikasi. Untuk skalabilitas, server dirancang melayani banyak klien secara bersamaan, sedangkan klien tidak memerlukan skalabilitas dalam hal menangani koneksi eksternal. Dan terakhir itu filosofi desain. Server sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan untuk banyak pengguna atau perangkat, sedangkan klien dirancang untuk konsumsi dan interaksi pengguna individu dengan data atau layanan yang diberikan oleh server. Untuk pertanyaan kedua yaitu, sebutkan urutan warna kabel LAN. Yang pertama itu putih orange, yang kedua itu orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat, seperti pada gambar. Untuk pertanyaan yang ketiga itu, sebutkan perintah untuk mengecek koneksi sebuah jaringan. Perintah yang digunakan untuk mengecek sebuah jaringan yaitu ping. Dan soal yang keempat itu, sebutkan masing-masing jumlah port dalam switch. Jumlah port sendiri bervariasi tergantung pada jenis dan modelnya. Untuk switch yang kecil atau unmanaged switch atau home switch biasanya memiliki 4, 5, 8, atau 12 port. Sedangkan switch menengah memiliki 16, 24, atau 28 port. Dan terakhir itu switch besar atau enterprise atau managed switch biasanya memiliki 48 atau lebih. Beberapa model dapat memiliki slot model tambahan yang memungkinkan penambahan port melalui modul ekspansi. Selain jumlah port standar, beberapa switch juga memiliki port uplink untuk menghubungkan switch ke perangkat lain, seperti router atau switch LAN yang tidak dihitung sebagai bagian dari port.
Dan yang pertanyaan terakhir itu, sebutkan fungsi dari modem, switch, dan access point, serta masing-masing 10 mereknya. Yang pertama itu modem, sebagai perangkat yang mengubah sinyal untuk memungkinkan komunikasi antara jaringan lokal dan internet. Kemudian modem mengubah data digital menjadi sinyal analog untuk transmisi. Untuk merek modem sendiri itu, yang pertama TP-Link, Netgear, D-Link, Asus, ZTE, Huawei, Motorola, Linksys, Aris, Sierra Wireless. Untuk switch sendiri berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan memungkinkan komunikasi antar perangkat. Switch beroperasi pada lapisan tautan data, memfasilitasi pertukaran informasi dalam sistem. Untuk merek switch sendiri itu yang pertama Cisco, TP-Link, Netgear, D-Link, Ubiquit, HPE atau Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks, Mikrotik, Linksys, Aruba Networks. Untuk access point sendiri, menghubungkan perangkat secara nirkabel. Access point berfungsi sebagai titik akses untuk perangkat nirkabel agar dapat terhubung ke jaringan kabel. Access point juga memiliki fitur keamanan yang akan bekerja untuk mengontrol setiap akses dari setiap perangkat. Untuk merek access point sendiri itu yang pertama Cisco, Ubiquit atau Unifi, TP-Link, Netgear, D-Link, Aruba Networks atau HPE, Mikrotik, Linksys, Reucus Wireless, dan yang terakhir itu Zixel. Nah, kemudian saya akan mempraktekkan cara menghubungkan PC dengan access point menggunakan Cisco Packet Tracer. Bisa dilihat di sini dashboardnya. Yang pertama itu saya akan menghubungkan PC dengan PC yang lain. Itu saya akan menghubungkannya menggunakan kabel. Kita ke connection, kemudian yang pertama kita pilih dulu Copper crossover. Kita hubungkan, kita tarik. Bisa dilihat di sini terdapat segitiga yang berwarna hijau. Jika segitiga yang berwarna hijau berarti kedua PC telah terhubung dan berhasil terhubung. Untuk kemudian kita hapus. Untuk pertama itu kemudian kita ganti dulu namanya TPP ini Poliklinik. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel yang kedua dengan Copper Strike Stroke. Kita hubungkan kedua PC. Jika terdapat segitiga yang berwarna merah dan mengarah ke bawah, berarti koneksi tidak terhubung atau gagal terkoneksi. Dan kita hapus. Kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana cara menghubungkan PC dan laptop ke access point. Pertama itu kita ke end device, terus kita keluarkan laptopnya. Kita ganti dulu laptopnya menggunakan nama saya, Indriati. Kemudian kita access point-nya itu di network device, terus ke wireless device. Di sini kita pilih HP PT Aceh. Di sini access point-nya untuk menghubungkan ketiga PC, laptop dan PC poliklinik ini, kita pertama-tama membuka PC TPP dulu. Di sini
Jika di sini berwarna kuning, tanda berwarna kuning, berarti PC masih menyala. Dan untuk menghubungkannya dengan access point, kita harus mematikan wireless terlebih dahulu. Kemudian di sini kita membuang portnya. Kemudian di sini kita menambahkan WMP300N. Dan jangan lupa kita nyalakan. Kita close. Jika tanda sudah seperti ini, berarti PC TPP dan access point PT Aceh sudah terhubung. Begitu pula dengan poliklinik. Dan jangan lupa untuk mematikan wirelessnya, karena jika kita lupa untuk mematikan wireless, port tidak bisa terganti. Kemudian kita membuang portnya, kita menambahkan WMP300M. Kemudian kita jangan lupa nyalakan wirelessnya dan close. Bisa dilihat kedua PC TPP kemudian poliklinik sudah terhubung dengan access point. Untuk laptop sendiri, kita juga harus mematikan laptop terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat berwarna kuning, kita tekan. Jika sudah tidak berwarna, berarti laptop telah mati. Kemudian kita ganti portnya dengan WPC300N. Dan kita nyalakan kembali. Kita close. Beginilah laptop, PC, TPP, dan PC poliklinik telah terhubung dengan access point. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum